Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendiana Nur, Kepala SMA Negeri 1 Lembang, akan mempresentasikan program pembelajaran terdiferensiasi melalui pembelajaran tematik integratif kolaboratif menuju profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Lembang. Adapun permasalahan selama ini, pembelajaran pada umumnya masih klasikal, belum memfasilitasi keberagaman. Guru masih berorientasi pada konten mata pelajaran. Guru kurang mendiagnostik kesulitan belajar siswa, sehingga siswa dianggap mempunyai kemampuan yang sama. Bahan ajar monoton, lebih ke arah satu representasi. Mindset guru masih menghargai siswa dari satu kecerdasan saja. Adapun tantangannya, kita tahu bahwa siswa adalah individu yang unik yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka harus melayani karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga kita harus merubah mindset guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai siswa di dalam pembelajaran. Adapun aksi nyata yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Lembang, terutama di kelas 10, adalah dengan mengimplementasikan program pembelajaran tematik integratif kolaboratif. Adapun tahapan programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Tim kurikulum mengkaji permasalahan dan akar masalah, lalu menyelenggarakan in-house training tentang pembelajaran terdiferensiasi. Untuk mengimplementasikan pembelajaran tematik integratif kolaboratif, maka dilakukan kesepakatan bersama. Setelah adanya kesepakatan, seluruh mata pelajaran dikolaborasikan menjadi 5 kelompok kolaborasi. Setelah 5 kelompok kolaborasi terbentuk, dilakukan workshop pembuatan bahan ajar. Setelah seluruh administrasi tersusun bersama, dilakukan implementasi pembelajaran yang dipandu oleh LKPD yang sudah disepakati bersama. Monitoring dan evaluasi dilakukan terus-menerus, baik melalui pemantauan ataupun supervisi kepala sekolah, untuk memastikan pembelajaran ini sesuai dengan rencana. Hasil dari monitoring dan evaluasi dilakukan tindak lanjut dengan perencanaan kembali melalui FGD, workshop, atau IHT. Pembelajaran tematik integratif kolaboratif adalah pembelajaran di mana seluruh mata pelajaran berkolaborasi secara terintegrasi dengan mengusung satu tema hasil kajian capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Adapun desain pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tiap kelasnya siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok belajar. Dasar pengelompokan pada hasil analisis BPBK, berdasarkan hasil psikotes, jalur masuk saat PPDB, dan data lainnya sehingga satu kelompok menjadi heterogen, baik gaya belajar, kecenderungan bakat minat siswa, gender, ataupun sosioekonomi. Beberapa mata pelajaran dikelompokkan menjadi 5 kelompok kolaborasi secara terintegrasi. Ada kelompok kolaborasi IPA, fisika, kimia, biologi, kelompok kolaborasi IPS, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, kolaborasi semula, seni budaya, muatan lokal, dan olahraga, kolaborasi PPBI, PPKN, PAI, dan bahasa Inggris, serta kolaborasi Indomatik, bahasa Indonesia, matematik, dan informatika. Model pembelajarannya adalah problem-based learning dan project-based learning dengan pendekatan STEM. Untuk memastikan pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang diharapkan, maka dipandu dengan LKPD STEM. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran STEM, secara berkolaborasi, siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam kehidupannya. Masalah diambil dari 17 tema SDGs yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara berkolaborasi, siswa mencari akar masalah, serta menentukan satu akar masalah yang akan dicari solusinya. Untuk memecahkan masalah, siswa diajak mengeksplorasi dari berbagai belahan dunia, secara global, kemudian di tingkat nasional, dan berikutnya mereka harus mengeksplorasi lebih mendalam di tingkat lokal. Bisa melalui observasi, wawancara, untuk menggali akar masalah dengan prinsip think globally, act locally. Siswa menumpahkan berbagai idenya untuk memecahkan akar masalah dan memilih satu ide kreatif yang akan dijadikan solusi. Siswa secara berkolaborasi mendesain proyek yang akan dijadikan solusi. Desain tersebut dibuat berupa prototipe dari suatu proyek. Prototipe diuji coba beberapa kali sehingga menghasilkan prototipe terbaik, lalu dipresentasikan dan direfleksi bersama-sama. Pembelajaran terdiferensiasi pada implementasi pembelajaran tematik integratif kolaboratif dibagi menjadi 3 bagian. Diferensiasi konten bertujuan untuk memperkuat belajar siswa dengan mengkaji capaian pembelajaran oleh setiap kolaborasi, lalu menentukan tema dari irisan capaian pembelajaran dengan tema-tema yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan harapan masalah ini sangat dekat dengan kehidupan siswa.
Konten dirancang memberikan stimulus dalam bentuk gambar, teks, atau video. Dengan aktivitasnya, memecahkan masalah, hal ini untuk memenuhi kebutuhan materi, bahan, dan tugas, sehingga siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Diferensiasi proses terjadi ketika siswa difasilitasi dalam pembelajaran di dalam kelompoknya. Aktivitas kelompoknya dalam memecahkan masalah membuka peluang untuk memfasilitasi keberagaman. Anak matematik logik merasa terfasilitasi pada saat mengeksplorasi, mengemukakan ide gagasan, menyimpulkan, menghubungkan angka-angka. Anak linguistik terfasilitasi ketika menuliskan ide gagasan di LKPD, membuat laporan, mempresentasikan gagasan, mempresentasikan hasil. Anak kecerdasan spasial terfasilitasi pada saat mendesain ide gagasan, membuat infografik, membuat presentasi yang menarik. Anak interpersonal akan terfasilitasi ketika mengorganisasi kelompoknya, mengatur dan membagi tugas, bahkan menjadi ketua kelompoknya. Dan anak kinestetik akan terfasilitasi ketika ada tugas merangkai proyek, membuat proyek, mempersiapkan presentasi, ataupun ketika kelompoknya membutuhkan sesuatu, dia siap untuk bergerak. Diferensiasi produk. Dengan pembelajaran tematik integratif kolaboratif, maka produk-produknya akan sangat bervariasi sesuai dengan minat, bakat siswa. Bisa berupa teks, hasil pengisian 3 LKPD, desain grafik, PPT, ataupun produk proyek hasil kolaborasinya. Sehingga ketika membuat produk sesuai dengan gaya belajarnya, maka hasil proyek menjadi lebih optimal dan anak akan lebih percaya diri. Inilah foto-foto proses pembelajaran tematik integratif kolaboratif di SMA Negeri 1 Lembang. Siswa selalu bersama berkolaborasi dalam kelompoknya. Guru lebih mudah dalam membimbing siswa sesuai dengan keberagamannya. Siswa dilatih untuk percaya diri, tampil di depan kelas, mempresentasikan di setiap langkah LKPD-nya, serta di akhir proyeknya. Produk yang dihasilkan juga menyenangkan siswa. Hasil kajian sederhana dengan menyebarkan kuesioner kebermanfaatan pembelajaran didapatkan sebagai berikut. Sebagian besar siswa, 77,4%, menyatakan setuju dan sangat setuju pembelajaran tematik integratif kolaboratif dapat memfasilitasi siswa dalam keberagaman. Walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang setuju, 19,6%, dan tidak setuju 3%. Pembelajaran tematik dapat memfasilitasi keberagaman. Hal ini menjadi kajian lebih lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Strategi pembelajaran yang memberikan keyakinan kepada siswa dalam meningkatkan kemampuan ABA 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Juga meningkatkan kemampuan profil pelajar Pancasila. Juga siswa sependapat bahwa dia dapat membiasakan perilaku yang berkelanjutan. Ternyata pembelajaran tematik integratif kolaboratif sangat disenangi siswa. Tindak lanjut pembelajaran. Dari hasil monitoring evaluasi melalui pemantauan dan supervisi, serta melihat hasil angket kepuasan siswa, ditemukan guru masih belum dapat mengoptimalkan dalam memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini disebabkan rasio guru dan siswa yang masih besar. Guru kurang bervariasi dalam membuat bahan ajar dan asesmen yang memfasilitasi keberagaman siswa. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dilakukan workshop perbaikan perangkat pembelajaran dan pembuatan asesmen. Mengadakan program lesson study agar guru bisa saling belajar dari pembelajaran orang lain. Apabila pengalaman belajar ini dilakukan terus-menerus, di mana siswa setiap saatnya berkolaborasi, berdiskusi dalam memecahkan masalah, diharapkan dapat menguatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan abad 21. Demikian pembelajaran kurikulum merdeka yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Lembang. Semoga jadi inspirasi bagi sekolah yang lain dalam memfasilitasi keberagaman siswa dan meningkatkan kemampuan abad 21. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.